Ini buat apa? Yana sama Juju ya. Nutrisinya jauh lebih gede kan? Lebih cerdas bener nggak daripada dulu kita. Yang kedua lebih kreatif. Nah, kreatif itu apa? Dia bisa mengemukakan pendapat. Dia bisa memberikan satu pertimbangan. Kenapa anak-anak kita sekarang lebih kreatif? Ya karena tadi dibantukan lebih pinter juga ya. Yang kedua karena kita yang memfasilitasi. Tadi saya tanya kalau misalnya mau pergi-pergi, nanyanya ke siapa? Ke anak. Ini kalau makan, kita mau makan di mana atau kita mau liburan kemana, sekarang tuh anak tuh udah bisa menentukan. Yang simpel aja di rumah, ya. Kalau misalkan zaman saya dulu kecil ya, makan itu tuh nggak pernah milih, ya. Saya ingat misalkan mama saya itu bakso kuah satu panci kecil ya. 7 anak tuh ya. Ngederet makan. Suka nggak suka makan bakso. Nggak ada pilihan. Ya. Kalau yang lain lagi telur ceplok aja misalkan ya. Bikin 7 biji, 1 orang 1 sama kecap sama kerupuk. Bonusnya. Boro-boro kita mau mikir yang mana. Sekarang di rumah ya, Bapak Ibu udah sediakan 4 sehat 5 sempurna. Ya. Nah, makan ini. Nggak, aku mau GoFood aja, aku mau KFC. Aku mau McD, aku mau pizza. Bener nggak? Dikasih nggak? Nah, seringkali dikasih. Sehingga anak itu punya kreativitasnya lebih tinggi. Jadi yang membuat anak-anak sekarang lebih kreatif karena memang kita juga memberikan satu kesempatan. Dulu ya, kalau misalnya saya waktu kecil ngomong sama orang tua ya, anak kecil nggak usah ikut-ikut turut campur ya, kayak gitu. Kalau ada orang ngobrol ya, kita nimbrung boleh nggak? Nggak boleh. Sekarang malah ditanya, ya diceritain sama orang tua. Tadi mama papa ketemu sama si ini cerita-cerita. Suka nanya pendapat sama anak. Jadi anak kita lebih kreatif. Ini penting ya. Anak kita sekarang lebih mandiri. Karena tadi lebih pintar, kreatif. Jadi anak sekarang sebenarnya tidak terlalu banyak perlu ditolong. Mereka kemandiriannya itu cukup tinggi. Hal lain juga kenapa? Karena banyak orang tua yang sibuk. Ya, dua-duanya kerja. Jadi anak mau nggak mau tuh dia lebih tidak tergantung sama orang tua. Nah ini anak kita lebih mandiri. Setuju ya? Nah yang terakhir adalah, ini yang penting adalah anak kita sekarang lebih kritis. Apa artinya kritis itu? Kritis itu kalau nggak tahu nanya, kalau nggak setuju protes, itu kritis. Kalau kita dulu nggak pernah setuju nggak setuju pokoknya, ya itu kan. Jadi apapun kita setuju nggak setuju kita harus nurut sama orang tua. Nah anak sekarang itu berbeda. Anak sekarang tuh kritis, dia kalau misalnya ditanya ini kamu harus bersihin kamar tidur kamu. Kenapa? Betul nggak? Kenapa harus bersihin? Kamu nggak boleh ini. Kenapa? Kalau nggak tahu dia tanya gitu loh. Nah ini yang disebut dengan kritis. Betul nggak? Karena memang kita juga memberikan kesempatan untuk itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara fakta, anak zaman sekarang lebih cerdas, lebih kreatif, ya. Lebih mandiri, lebih kritis. Harusnya membimbing anak zaman sekarang lebih gampang nggak? Kalau mikir begini seharusnya lebih gampang nggak? Harusnya lebih mudah. Ya, kepintaran lebih pintar, ya kecerdasan tadi, lebih kreatif, lebih mandiri. Harusnya orang tua membimbing anak-anak ini lebih mudah dong. Karena tidak lagi terlalu bergantung sama orang tua. Tapi kenapa justru kenyataannya kita lebih sulit? Karena ada miss di sini, ya. Karena pandangan orang tua yang seringkali salah terhadap anak-anak kita. Anak yang tadinya dibilang cerdas, anak yang memangnya cerdas dibilangnya apa? Sok pinter. Anak saya tuh sok pinter dan memang pinter sebenarnya. Tapi orang tua melihatnya kalau sok pinter tuh positif negatif? Negatif. Ya, jadi orang tua melihat anak yang pintar itu adalah sok pintar.
Ya seperti tadi contohnya misalnya, anak tuh datangnya dari mana? Dari Tuhan. Dicari-cari gitu. Orang tua sebenarnya setuju nggak kan? Sok pinter kamu tuh ya, ini ngajarin orang tua. Ya, anak sekarang karena memang pinter, jadi mereka kadang-kadang suka ngajarin orang tua, suka protes sama orang tua. Mama harusnya begini, papa harusnya begini. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada ya di sini ya? Nggak ada yang kelewat maksudnya. Semua orang tua, karena memang mereka kenyataannya lebih pinter. Orang tua nganggapnya sok pinter. Anak yang tadi kreatif, dibilangnya apa? Banyak maunya. Ya, anak saya tuh banyak maunya. Sebentar mau ini, sebentar mau itu. Kalau udah disediakan ini, maunya yang lain. Ini yang membuat jadi kayak. Yang ketiga, mandiri. Ya, anak yang mandiri dikatakannya apa? Nggak bisa diatur. Ini jadi problem Bapak Ibu kalau sampai sini aja. Ya, orang tua yang melihat sesuatu yang positif dari anak, melihatnya dari kacamata yang negatif. Saya tanya di sini buat para orang tua, kalau pengen punya anak, pengen jadi pemimpin atau pengen jadi bawahan? Pemimpin. Kalau pemimpin itu bisa diatur atau mau ngatur? Mau ngatur. Jadi pada saat anak kita nggak bisa diatur, mungkin kalau pemimpin. Tapi kita pengennya anak kita jadi pemimpin, tapi maunya yang nurut terus sama orang tua. Kan ini kontradiktif. Betul nggak? Ya, kita pengen anak-anak kita jadi pemimpin yang bisa ngatur, yang bisa mandiri. Tapi di satu sisi yang lain, kita kepengen anak kita tuh orang tua ngomong apa, nurut, ya pak, ya mah gitu. Nah ini siap. Jadi nggak sinkron. Nah ini yang paling banyak. Anak-anak yang karena memang sekarang tuh kritis dianggapnya apa? Kurang ajar, suka melawan. Ya, ini yang sering kali jadi masalah. Orang tua saya kan di Garut ya. Jadi saya kadang-kadang sebulan sekali pergi ke Garut sekeluarga. Nah, Garut itu Bandung Garutnya kan cuma 1,5 jam sebenarnya normalnya. Cuma kalau weekend itu bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam, betul nggak? Nah, saya ingat satu kali ya, anak-anak saya yang beranjak mulai remaja waktu itu. Dia nanya gini ke saya. Pih, kenapa sih kita harus setiap bulan nengok oma di Garut? Wah, saya langsung marah loh. Ini pertanyaan yang nggak perlu dipertanyakan, betul nggak? Kurang ajar gitu loh, maaf. Kamu tuh nggak usah nanya-nanya kayak gitu, tahu nggak? Ya, itu kan mamihnya papi. Kamu nanti kalau udah gede juga harus hormat, harus sayang sama mami kamu. Saya marah seperti itu, ya. Terus anak saya jawab begini. Oh gitu, ya. Tapi papi kenapa marah? Aku kan cuma nanya. Sering nggak kita sering? Kita udah emosi, udah marah. Loh, mami kenapa marah? Aku kan cuma nanya. Aku kan cuma ngasih pendapat. Ini banyak sekali terjadi, ya. Karena kita menganggap kalau anak nanya itu nggak sopan. Kalau anak ngeritik itu kurang ajar. Ini dari ketawanya kayaknya pengalamannya banyak ya. Ini yang sering kali membuat orang tua sakit hati, anaknya juga sakit hati. Ya, dari konseling beberapa orang, aku tuh nggak ngerti mamaku tuh atau papaku tuh. Aku kan sebenarnya cuma nanya, aku sebenarnya cuma ngasih pendapat, tapi kenapa dia marah? Bilangnya aku kurang ajar, aku ini tidak menghormati orang tua, aku ini begini. Nah ini Bapak Ibu, ya. Jadi dari tadi jadi sulit kita ngatur orang tua ini kenapa? Karena sebenarnya tanpa sadar kita ini masih memegang value, masih memegang kebiasaan dari orang tua kita yang lakukan terhadap kita. Betul nggak? Kita tidak lagi melihat bahwa kondisi itu sebenarnya sudah berbeda. Tapi apa yang dulu orang tua kita lakukan, kita pengen anak-anak kita juga ngikutin. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya. Ya memang ada beberapa hal artinya bukan kita membiarkan mereka ya. Misalnya salah satu pentingnya adalah masalah cara saja. Ya kadang-kadang kita mungkin perlu mengajarkan caranya kamu ngomong tuh gimana, caranya nanya tuh gimana, caranya ngasih masukan gimana. Jadi Bapak Ibu kalau kita melihat ya satu kenyataan, banyak orang tua ada di sisi kiri atau sisi kanan. Ya,
kita orang tua tuh melihat anak kita ini cerdas, kreatif, mandiri, kritis, atau sok pinter, banyak maunya, nggak bisa diatur, atau suka melawan. Yang mana? Yang kanan. Itu yang membuat kenapa kita merasa sulit ya untuk mengubah anak-anak kita. Dan memang akan sulit selama pandangan kita terhadap anak-anak kita itu kita nggak rubah. Setuju nggak? Ya, jadi tips buat para orang tua ya. Tips buat para orang tua khususnya ya. Apalagi menjelang anak itu di atas 10 tahun itu sudah mulai kelihatan sekali. Ya 10 sampai 12 tahun masuk ke masa remaja ya. Nah, ini tipsnya. Harus melakukan satu parenting yang bersifat diskusi. Bukan lagi instruksi. Kamu harus ini ya. Kamu nggak boleh begitu ya. Itu hanya anak untuk di bawah 12 tahun. Baru mereka, kenapa? Karena mereka nggak tahu. Makanya dikasih tahu bisa nurut. Tapi begitu anak tuh menjelang masuk remaja, apa yang terjadi? Aku ini bukan anak kecil lagi. Aku nggak mau dianggap anak kecil. Aku ini udah gede. Padahal mereka memang belum benar-benar dewasa. Ya, sehingga kalau instruksi begitu, itu seringkali nggak didengar. Ya, harusnya diskusi. Diskusi itu apa? Ada satu kesepakatan. Mandi, udah jam 5 ini. Makan, belajar, itu instruksi. Ya. Dan itu yang bikin capek. Karena setiap hari harus melakukan instruksi yang berulang-ulang dan itu selalu dilupakan. Nah, jadi begitu anak menjelang remaja, ya, caranya adalah kamu tuh udah bukan anak kecil lagi, ya. Papa, mama mau menganggap kamu ini jadi orang dewasa. Oke. Sekarang kamu pengen mandi setiap hari itu paling telat jam berapa? Nah itulah diskusi. Jam 8. Terlalu malam jam 8. Gimana kalau jam 6? Enggak, akhirnya kesepakatan jam 7. Nah jadi dengan ada diskusi besok, begitu jam 7 anak itu langsung mandi enggak? Enggak juga. Tapi kita enggak usah marah. Sekarang jam berapa? Udah jam 7 loh. Cukup begitu saja. Anak akan lama-lama akan lebih mudah buat dia karena dia udah ada sepakat. Cuma kita mengingatkan saja. Nah, ini yang lebih jalan. Yang kedua, ya, zaman sekarang kalau ngomong sama anak jangan terlalu panjang. Ya. Jangan terlalu bertele-tele, singkat, padat. Karena kenapa harus singkat? Kan mereka memang lebih pinter, lebih cerdas. Ya, saya beberapa kali kalau nasihatin anak nih, udah tahu. Udah ngerti. Ya kamu kurang ajar ya, belum juga beres. Ya memang udah ngerti, udah nangkap terus kenapa mesti dipanjangin? Masuk akal nggak? Ya, ini yang sering kali kita dulu mendengar orang tua kalau ngomong ya, kalau nasehatin itu panjang lebar. Dari A sampai Z, terus masalah yang lalu diungkit-ungkit kembali. Tuh, tahun lalu kamu ingat nggak? Kamu kan tahun lalu juga gitu kalah. Wah, anak sekarang udah paling nggak bisa tuh. Urusan sekarang, ngomong sekarang. Urusan yang dulu jangan diungkit-ungkit lagi. Betul nggak? Ya, ini yang bikin jadi marah gitu loh. Terus privacy sama sharing. Ya. Bapak Ibu harus mengerti perbedaan antara anak-anak dan remaja. Kalau anak-anak itu pulang, ini Nina nih masih anak. Pulang sekolah atau apa, anak-anak cerita nggak? Cerita semuanya apa yang terjadi. Betul nggak? Ya ada juga tipikal tertentu yang tidak terlalu cerita ya. Tapi pada dasarnya anak tidak menyembunyikan sesuatu ya. Kalau ditanya apa, cerita. Begitu masuk remaja, nah ini mulai anak tuh butuh satu hal yang private. Nggak semuanya cerita sama orang tua. Nah kalau orang tua nggak ngerti, mulai marah. Kamu sekarang udah mulai nggak cerita sama mama ya. Kamu sekarang tuh udah mulai ini ya, marah orang tuanya. Ya padahal kadang-kadang anak ini membutuhkan ada sesuatu privacy juga. Kamar ya kadang-kadang dikunci. Ya, kadang-kadang mereka pengen menyendiri. Nah ini yang kita bisa lihat. Nah jadi kita harus melihat bahwa begitu anak menjelang remaja ya, anak itu mulai punya satu privacy tadi. Yang kedua, anak akan lebih memprioritaskan teman atau orang tua. Kenapa?
Kenapa mulai anak-anak tidak lagi pengen sama orang tua, tapi pengennya sama temannya? Kenapa kira-kira? Lebih nyambung dalam hal ini, betul. Jadi makanya orang tua yang harus mulai, tadi yang seperti saya bilang ya, mulai mengerti dunianya apa. Kalau ngomong jadi nyambung gitu loh. Kalau orang tua nggak mau tahu tentang dunia anak-anak ya nggak akan nyambung-nyambung. Ya, apalagi? Sebenarnya dari atas tadi. Karena kalau ngomong sama orang tua yang didengar cuma instruksi. Kamu harus ini dan kamu tidak boleh. Sedangkan kalau sama teman itu lebih banyak diskusi. Nah, jadi sebenarnya tidak mutlak bahwa anak itu begitu remaja dia akan lebih mengutamakan temannya. Kalau orang tuanya bisa jadi temannya. Bukan lagi jadi figur otoritatif. Harus gini, nggak boleh begini, awas. Hati-hati, banyak nih. Akhirnya mereka mungkin ada tipe kepribadian yang protes, tapi ada yang nurut diem, tapi di dalamnya marah sebenarnya atau nggak suka. Ya, jadi kenapa lebih penting sama temannya? Karena temannya tuh bisa diajak diskusi, temannya tuh bisa diajak sharing, ya. Temannya tuh menjadi seorang yang aman untuk dianggap bicara. Nah itu aja. Anak-anak sekarang itu butuh apresiasi. Apresiasi itu apa? Penghargaan Bapak Ibu. Bukan cuman yang dilihat tuh adalah yang negatifnya, yang salahnya. Harus ada satu apresiasi. Apresiasi itu penghargaan dan pengakuan. Ini penting, nanti ini akan nyambung kepada masalah tentang kecanduan game online ya. Salah satunya itu adalah karena nggak ada ini. Ya memang kita tidak perlu melebih-lebihkan ya, tapi paling tidak kita bisa melihat sesuatu usaha dari anak itu. Jangan misalnya gini, contohnya misalkan yang sering terjadi tuh gini. Anak tuh selalu bangunnya siang, remaja ya. Jam 9, jam 10 bangun. Nah terus orang tuanya selalu ngeritik kan. Nah mungkin satu saat akhirnya anak tuh pengen coba membuktikan lah ya. Dari biasanya jam 9, dia bangun jam 8 ya. Dengan satu perjuangan itu tuh. Terus dia ngomong, "Pah, aku jam 8 loh hari ini." Yang dilakukan oleh bapaknya harusnya apa? Apresiasi. Oh bagus ya. Bapaknya enggak. Jam 8 tuh masih siang, tahu enggak? Orang lain tuh jam 6, jam 7 udah pada bangun. Jam 8 tuh sama aja, tetap siang. Kira-kira besoknya mau bangun jam berapa? Jam 10 aja udah sekalian. Masuk akal enggak? Itu yang terjadi, ya. Jadi kita selalu cenderung melihat itu kesempurnaannya. Ya, anak udah berusaha tapi kita tidak hargai, yang kita lihat adalah kritikannya. Ya. Aku kemarin nilaiku sekarang udah jadi 7 loh. Kemarin tuh do re mi fa sol. Ya, sekarang udah 7. 7, 9 yang benar tuh, tahu nggak? Kalau 7 tuh masih kurang. Kamu harus dapat nilai 9. Kalau anak itu mampu, kalau enggak dia akan jadi depresi, down. Udah, aku memang bodoh. Akhirnya gap. Orang tuanya terus ya dilesin apain semua, dipus. Tapi anaknya tidak pernah diberikan satu apresiasi. Nah ini yang menyebabkan anak akan mencari apresiasinya di luar. Setiap orang tanpa terkecuali butuh penghargaan. Betul nggak? Ya, kita coba lihat. Kalau kita tidak mendapatkan penghargaan di rumah, itu kebutuhan dasar. Kita akan cari kebutuhan dasar itu di luar. Nah ini yang bahaya. Ya, jadi kalau orang tua tidak pernah memberikan, karena mungkin juga karena konsep orang tua dulu ya, jangan terlalu muji anak ya nanti ngelunjak loh. Ada nggak mindset gitu? Ada beberapa anak tuh nggak boleh dipuji, bisi apa? Yang ngelunjak kira-kira, ya. Nah kemudian yang lain lagi ini tersirat dan tersurat. Orang tua biasanya melihat apa yang dikatakan oleh anak, tidak melihat apa yang diinginkan oleh anak. Anak-anak sekarang kadang-kadang mereka ngomong sesuatu yang sebenarnya bukan yang sesungguhnya. Kamu mau sekolah keluar kota? Oh salah, nanti habis uang. Tapi teman-teman tuh senang loh yang pada sekolah di luar kota tuh. Tapi aku sih nggak usah lah, kasihan mama. Kepengen nggak sekolah di luar kota? Hah?
Kepengen. Tapi karena kata-katanya tidak, orang tua tidak melakukan itu. Anaknya marah. Ini ada satu kejadian tentang seorang anak remaja yang sweet 17 ya, 17 tahun. Anak ini pendiam. Ya, pendiam. Jadi dia bilang, aku sih nggak mau dipestain sweet 17 kayak gituan. Apaan itu? Ya. Nah, jadi orang tuanya udah melihat itu sesuatu yang memang tidak akan. Yaudah makan-makan di rumah aja katanya gitu. Daripada ngundang-ngundang teman apa. Tapi berjalannya waktu, si anak itu mulai beranjak dari umur 13, 14, 15. Nah, mulai 16 tuh dia mulai melihat ternyata menarik sekali itu sweet 17 itu. Ya. Nah, jadi mamanya tanya lagi sekali lagi. Jadi kamu tahun depan umur 17 mau dirayain nggak? Nah, karena dulu kan kamu bilang nggak mau ya. Nah, anaknya gengsi juga ngomong menjadi berubah kan. Ya sih nggak usah lah. Tapi setahun sekali ya, seumur hidup cuma sekali ya sebenarnya sweet 17 itu. Terus dia cerita yang lain-lain gitu. Mamanya nggak nangkep. Dia nangkep yang tersuratnya aja bahwa anak itu tidak mau dipestain. Tapi sebenarnya anak itu memberikan satu hint ya, satu tanda-tanda bahwa itu kepengen. Kalau sweet 17 itu kira-kira habis berapa ya budgetnya ya? Kalau di Hilton sama di hotel ini kira-kira mending mana ya? Dia cerita-cerita, tapi orang tuanya nggak nangkep. Ya pokoknya dia nggak mau ya udah nggak dipestain. Akhirnya setelah lewat ya, anak ini mengalami kepahitan sama orang tuanya. Ya seumur hidup aku akan nyesel. Orang tuaku nggak peduli. Ya teman-temanku semua tuh sweet 17. Aku sendiri enggak. Padahal orang tuanya merasa dia sendiri yang ngomong nggak mau. Nah ini hati-hati ya. Jadi kadang-kadang tuh apa yang tersurat dengan yang tersirat bisa beda. Kamu kenapa marah ya? Enggak, siapa yang marah? Aku nggak marah kok. Marah nggak? Tapi kan dia ngomongnya nggak marah. Jadi orang tua nggak marah ya udah. Jadi hati-hati. Kamu sedih ya? Enggak sedih sih. Kita harus lebih peka kepada apa yang tersirat. Apa yang sebenarnya jadi komunikasi nonverbal itu sebenarnya lebih penting daripada komunikasi verbal. Karena komunikasi verbal yang diucapkan itu kadang-kadang juga enggak murni, ya. Apalagi balik ke anak yang udah ABG, udah besar begitu, nah itu jadi masalah. Substitusi dan eliminasi, nanti kita akan bahas ini di sesi kedua. Jangan bilang sama anak, kamu nggak boleh main game. Terus yang boleh apa? Kamu nggak boleh keluyuran. Yang boleh apa? Jangan mengeliminasi itu menghilangkan, tapi harus digantikan. Kalau ini nggak boleh, yang boleh apa? Nah seringkali orang tua nggak ngasih solusi. Jadi anak sendiri ya tetap aja melakukan kegiatan tersebut. Ya itu aja mungkin ya. Jadi sebagai orang tua ini di buku kuning ini saya nggak bahas ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Tentang fungsi parent ini adalah kita menyediakan, mengakui ya dan hubungan. Memberdayakan, nah ini penting. Memberdayakan apa? Jangan orang tua tuh jadi penyelamat. Balik lagi, anak-anak kita nih lebih pinter. Jadi biarkan, nggak usah terlalu sibuk ya membantu anak-anak ini. Kebersamaan ini penting sekali ya. Dan yang paling penting juga adalah masalah spiritual. Nanti di buku itu dibahas kenapa masalah spiritual penting. Karena anak itu adalah anak kita atau titipan? Titipan. Satu saat begitu anak itu menjelang SMA ya, atau bahkan kadang-kadang SMP pun, begitu keluar kota, anak itu sudah tidak bisa lagi kita pantau. Ya kayak sekarang anak saya udah di luar negeri. Mana saya bisa ngontrol gimana? Nggak tahu apa yang terjadi. Tapi pada saat itulah saya sudah mempersiapkan iman mereka, sebenarnya mereka tuh takut sama Tuhan, bukan takut sama orang tua. Itu masalah spiritual yang penting tuh. Supaya mereka bergantung, bisa doa sendiri ya, bisa berdiskusi sekali dengan Tuhan. Itu poinnya orang tua. Tapi kalau bayangin kalau anak itu kita keluar kota, imannya belum kuat ya, terus kita yang selalu ya jadi problem solver buat anak kita kan selalu takut dan khawatir begitu anak kita keluar itu. Betul nggak? Ya itu aja sih. Jadi buku 3D of Parenting ini ya, ini kenapa dibagikan? Karena ini sesuatu yang sangat menolong untuk melihat bagaimana kita bisa membimbing anak-anak kita ini menemukan cita-citanya. Ya, dimulai dari dreamnya. Apa impian anak itu? Ya,
Sekarang gini, ini intinya aja saya kasih tahu sebagai penutup ya. Misalnya anak-anak Bapak Ibu ditanya, kamu udah gede mau jadi apa? Misal aku mau jadi presiden, aku mau jadi pilot, senang nggak? Senang, kenapa? Banyak uang, posisinya tinggi ya. Sekarang kalau ditanya, misalnya anak, kamu udah gede mau jadi apa? Aku mau jadi tukang sampah. Gimana? Aku mau jadi tukang parkir. Setuju nggak Pak? Hah? Enggak. Apa yang akan Bapak lakukan? Ya? Jangan jadi tukang parkir, tukang sampah. Kamu harus jadi manajer. Jadi anaknya bingung. Loh kenapa? Tukang parkir itu kan keren Pak. Dia bisa ngatur mobil, dia bisa ngatur orang. Semua orang tunduk gak sama tukang parkir? Suruh mau maju, mundur kan, benar gak? Artinya si anak itu sebenarnya bukan jadi tukang parkir secara posisinya, tapi secara fungsinya. Nah itu yang penting. Jadi mungkin saja anak itu pengennya jadi seorang pemimpin yang bisa ngatur, yang bisa memerintah orang dan sebagainya. Nah orang tua melihatnya dari sisi posisi. Itu yang jadi masalah. Sehingga akhirnya begitu ini anaknya jadi bingung. Ya, kenapa kamu pengen jadi tukang sampah? Harusnya ditanya. Apapun dia mau jadi, kita harus tanya. Oh ya, kamu jadi tukang sampah? Apa yang menarik dari tukang sampah? Tukang sampah tuh baik loh. Dia tuh bisa bersihin rumah kita, ya rumah tetangga apa. Artinya anak ini punya cita-cita menolong orang lain. Sosialnya kuat. Itu. Ya, aku mau jadi Batman. Udah langsung, jangan Batman mah gak ada ya. Yang real aja. Kan gak tahu anak kecil mah. Ya harusnya ditanya, oh ya Batman. Kenapa Batman? Batman tuh keren loh. Oh dia bisa terbang, bisa nolong orang, bisa apa. Nah itunya yang kita ambil. Ya, satu saat itu nggak akan berubah. Itu disebut dengan dream, ya. Jadi dari dream ini discover, temukan apa artinya. Kalau dia mau jadi Barbie, ya, itu dreamnya apa? Discover apa artinya Barbie itu? Mungkin keindahannya. Berarti anak ini memiliki cita-cita tentang berhubungan dengan keindahan. Ya, seringkali orang tua ini balik lagi melihatnya dari sisi tadi prestasi itu. Misalnya nih, ya ini anak misal 3 nih, mau jadi apa? Jadi dokter. Ini jadi dokter, ini jadi dokter. Pertanyaan saya, 3 anak yang cita-citanya jadi dokter, sama nggak cita-citanya? Hah? Misal anggap 3 orang tua yang punya 3 anak, semuanya jadi dokter, udah membayangin, waduh dia dokter praktek apa? Belum tentu. Ya, anak yang ngomong cita-citanya dari dokter, belum tentu dia jadi dokter. Kenapa kamu pengen jadi dokter? Oh, dokter tuh baik, bisa menolong orang sakit, bisa apa? Artinya yang dia lihat itu bukan dokternya tapi menolongnya. Kenapa kamu pengen jadi dokter? Dokter tuh pinter, dia bisa menemukan obat. Ya, yang tadinya nggak ada apa obatnya sekarang bisa ada. Artinya anak ini kompetensi, senang sesuatu keterampilan. Kenapa kamu pengen jadi dokter? Kayak dokter mah rumahnya bagus. Mungkin dia pengen ketenaran. Nah jadi dari cita-cita itu kita jangan lihat balik lagi dari apa yang diucapkan, tapi dari fungsinya. Kenapa kamu pengen jadi itu? Ya, anak saya dulu waktu masih kecil saya ingat si Raymond ya. Saya tanya, kamu udah gede mau jadi apa? Mau jadi tentara. Nah kita kan nggak ngerti. Jangan sih tentara nanti bisa dibunuh orang, ketembak. Langsung dia nggak mau jadi tentara lagi. Itu dosa orang tua tuh. Ya, karena kita bayangin tentara tuh beneran tentara ya. Jangan sih kalau tentara nanti kamu perang apa ketembak itu loh. Ya, jadi takut nggak mau. Sekarang dia pengen ngambil sekolahnya political science. Ya. Terus saya tanya, dulu waktu kamu kenapa pengen masuk ke politik, kan tahu politik di Indonesia ini begini ya, sulit dan sebagainya. Dia bilang, ya aku pengen membela negara lah, aku pengen membela orang yang tertindas, aku membela kebenaran dan sebagainya. Kalau dulu kenapa waktu kecil kamu pengen jadi tentara? Ya sama, aku pengen membela orang-orang yang lemah. Tentara itu menurut dia tuh bukan ke perangnya, tapi ke membela orang-orang yang lemahnya. Nah itu nggak sempat saya tanyain. Jadi sebenarnya konsisten, ya, dream, discover, and develop sesuai dengan dream itu, ya, itu intinya. Jadi dari buku ini nanti Bapak Ibu baca ya,
Kira-kira apa intinya? Ya. Itu saja mungkin yang saya mau bagikan. Dari Bapak Ibu, dari materi yang tadi disampaikan mungkin ada yang mau bertanya? Ko Ikhwan, saya terus terang baru menyadari gap yang begitu besar antara Gen X dengan Gen Z itu dengan yang tadi perbedaan kanan kiri dan sepertinya kami dengan anak kami itu terjadi konflik karena itu. Berarti ada luka bagi anak saya, ada luka bagi kami juga melihat anak kami seperti yang membangkang seperti itu. Betul. Bagaimana cara memperbaikinya? Oke. Terima kasih. Jadi sekarang kalau yang sudah terlanjur saya udah memandang negatif anak saya dan anak juga pasti memandang negatif orang tuanya. Ya gimana caranya? Pertanyaannya gini, kalau misalkan ada masalah gitu, yang harus berubah siapa? Anaknya atau orang tua? Hah? Benar. Nggak bisa, anak dong yang harus ngikutin orang tua. Ya, itu zaman dulu balik lagi. Jawabannya adalah start dari perubahan orang tua, ya. Jadi dimulai dengan orang tua yang berubah. Kenapa harus orang tua yang berubah? Nah, kenapa nggak anak dulu yang harus berubah? Karena orang tua pernah jadi anak nggak? Pernah. Kalau anak pernah jadi orang tua nggak? Enggak. Itu yang simple. Jadi logikanya karena kita udah pernah jadi anak, ya, kita yang harus berubah. Artinya ya dipanggil, oke, ya, saya punya persepsi begini dan saya baru mengerti bahwa kamu tuh memang anak yang cerdas, kamu anak yang kreatif, kamu anak mandiri, akap. Nah, papa mama tuh nggak ngerti selama ini, ya, oke, tapi sekarang saya udah ngerti, ya, saya mau memperlakukan kamu sebagai orang yang seperti ini. Ya, kata yang paling tepat adalah cuman kata maafkan. Ya, kasih mama papa kesempatan untuk memperbaiki ini. Kamu mau nggak? Itu satu hal yang sangat powerful sekali, ya. Permintaan maaf dari orang tua itu tuh haram kalau zaman dulu. Nggak pernah ada istilah orang tua minta maaf sama anaknya zaman dulu, betul nggak? Orang tua selalu benar. Tetapi balik lagi, karena zamannya berbeda. Kalau kita mau menolong anak kita, kalau kita mau menyembuhkan anak kita yang minta maaf, ya. Dan kenyataannya saya udah ngalamin, ya. Saya pernah satu kali anak saya umur kira-kira yang laki ya 9-10 tahun saya tampar. Dan itu menjadi satu luka sekali dan menurut saya kurang ajar sama, ya. Tapi waktu itu dia bukan kurang ajar, dia cuma ngelawan, ya. Yang ngelawan ini bukan kurang ajar, ngelawan sama aja. Dia cuma kritis, ya. Dia memperdebatkan pendapat dia begitu. Menurut saya itu kurang ajar, makanya saya tampar. Nah, waktu itu saya bergumul. Saya kan waktu itu nggak ngerti konseling apa. Nah, setelah saya ngerti konseling, saya belajar mau memulihkan hubungan itu. Jadi saya bilang, Raymond, papi minta maaf ya kalau papi dulu tuh nggak tahu lampar kamu. Ya, mau nggak kamu maafin? Nah itu awal sih dia rada kagok ya karena kita nggak terbiasa. Tapi ya dia oke. Nah setelah itu gitu ya it takes time. Nggak bisa otomatis berubah. Tapi paling nggak dia mulai melihat figur ayah tuh figur yang dia lebih hormati. Jadi kita takut kalau kita minta maaf sama anak melunjak. Anak nggak hormat lagi sama orang tua. Tapi sebenarnya kenyataannya sebenarnya sebaliknya. Begitu orang tua minta maaf atas apa yang dia lakukan, atas kesalahan apa, anak tuh akan lebih hormat, lebih respect. Waduh, gentleman. Karena zaman sekarang anak-anak tuh mikirnya tuh ya itu logika. Mikirnya tuh ini fair atau nggak fair, ya. Jadi kalau anak itu sendiri, apa orang tua tuh merendahkan dalam arti minta maaf untuk ini, itu pasti akan terjadi, ya. Oke, ada lagi? Shalom Pak, saya mau tanya Pak, kalau orang tua zaman dulu kan bilangnya gini, jangan sampai kalau mamah jadi ke saya tuh ada kesan seperti ini, orang tua saya tuh harus orang tua yang tangguh, kalau ada apa-apa nggak boleh dilihatin ke anak-anaknya. Nah apakah ada efek negatif nggak Pak kalau misalnya kita nih, saya orangnya gampang terharu, jadi suka nangis gitu Pak, tapi apakah ada efek negatif kalau anak saya lihat nggak? Pertanyaan yang bagus. Seringkali zaman dulu tuh kita bilang kita harus menjaga nama baik keluarga. Kita harus mempertahankan bahwa orang tua itu adalah orang tua yang hebat, yang pintar, yang tangguh, yang sempurna. Seperti itu kan kira-kira, ya.
Sehingga memang banyak hal-hal yang kadang-kadang disembunyikan dari anak. Nah, di satu sisi sepertinya bagus. Contoh aja yang simpel misalnya. Kalau suami istri bertengkar ya di depan anak, itu bagus atau jelek? Hah? Jelek. Bisa jelek, bisa bagus. Kalau kita pandangannya jelek, berarti kita kalau berargumentasi, bertengkar suami istri, dan pasti ada terjadi kan, nggak mungkin nggak di depan anak, ya, sehingga anak itu akan melihat orang tuanya nggak pernah bertengkar. Itu bagus nggak? Sepertinya bagus, ya. Tapi satu saat nanti anaknya menikah, ya, dia punya harapan bahwa pernikahan tuh nggak ada konflik, nggak ada ributnya. Jadi pada saat mereka konflik, mereka kan ngelihat gagal pernikahannya, kan orang tua saya mah nggak pernah ribut, orang tua saya nggak pernah bertengkar. Jadi saya begitu menikah dan bertemu dengan pasangan yang beda dan konflik, dia merasa tidak mengalami satu kehidupan yang realistis. Ya, kamu anak laki-laki nggak boleh nangis, misalnya kayak gitu ya. Atau kayak tadi orang tua yang nangis itu bagus nggak? Yang penting kita jelasin. Dan kita juga jangan sampai berlebihan, ya. Artinya nangis itu tuh adalah sehat. Kenapa nangis itu sehat? Karena nangis itu emosi yang Tuhan berikan supaya kita bisa mengeluarkan kesedihan kita. Kalau orang yang tidak bisa mengeluarkan emosi negatif, itu akan terpendam, ya, dan itu menyebabkan dia tidak menjadi dirinya sendiri. Yang penting kita menjelaskan kenapa mama nangis, kenapa mama terharu, ya. Jadi emosi negatif perlu ditunjukkan sama anak. Nah, kasus tadi pertengkaran boleh, tapi ya setelah pertengkaran kan suami istri berbaikan, pada saat itu pun anak harus tahu. Jangan pertengkarannya yang terus diekspos sehingga anak melihat pernikahan itu negatif. Ya, kemarin papa sama mama bertengkar karena ini masalahnya. Ya, tapi sekarang kita sudah bisa untuk mengatasinya. Misalnya kayak gitu. Jelas ya? Jadi jangan terlalu disembunyikan, jangan juga terlalu semua harus di depan anak. Ya, apalagi kalau udah bertengkar langsung ada blok. Ya, ngomongin sama anak, tuh papa kamu mah kayak gini, tuh mama kamu tuh begini. Itu paling tidak boleh. Kenapa? Suami istri bertengkar bisa balik lagi, tapi anak kalau udah melihat image yang jelek tentang papahnya, image yang jelek tentang mamahnya, itu akan lebih sulit. Jelas ya? Jadi jangan, apalagi bisa punya anak dua, wah mamanya dekat ke sini, papanya dekat ke sini, jadi dua grab gitu loh. Itu yang perlu dihindarkan. Oke, satu lagi sebelum saya lanjutkan. Mengajar di kelompok usia 3-5 tahun di sebuah yayasan yang di bawah naungan gereja GKMI. Ini kan tadi berbicara salah satu materinya mengenai pornografi. Ya. Apakah mengenai pornografi itu saya udah pas untuk mengajarkan ke anak usia seperti itu? Dan tips dan apakah melalui gambar-gambar seperti itu? Oke, bagus ya. Nah, bagaimana mengajarkan seks kepada anak ya? Nah, ini sesuatu hal yang perlu kita sama-sama pikirkan. Balik lagi, kita nggak pernah ada di sini yang pernah tahu seks dari orang tua? Nggak ada ya. Nah, tetapi balik lagi intinya, kalau kita nggak mengajarkan pengetahuan seks kepada anak, orang lainlah yang akan mengajarkannya. Kalau itu benar, kalau itu salah, itu yang menjadi terjerumus. Nah, tadi buku yang direferensikan, How to Teach Your Children About Sexuality, itu dibahas Bapak Ibu ya. Jadi artinya sedini mungkin, di mana kita bisa melihat kemungkinan anak itu bisa menerima informasi dari luar lebih baik dari diri sendiri, dari orang tua sendiri ya. Pengalaman kami ya, saya dengan istri waktu itu kita lagi di Amerika, anak saya yang perempuan usianya mulai 12 tahun. Nah, mana bukunya coba? Ya, saya baca buku ini bagus sekali bukunya ya, dari Jim Burns ini, Teaching Your Children Healthy Sexuality ya. Setelah baca buku ini kita tahu kita harus memberitahukan, waduh ini sesuatu yang berat sekali ya. Ya, karena anak yang pertama perempuan, saya pikir ya udah, jadi tanggung jawabnya istri saya dulu ya. Nah, istri saya mulai manggil terus pergi. Jadi jangan di rumah, pergilah kemana gitu supaya lebih serius. Kalau di rumah kan nanti bisa lari-lari ya, ini tipsnya. Pergi keluar ke McDonald kemana gitu ya. Nah, terus istri saya mulai ngomong ya, Michelle, mami mau ngomong soal ini. Mami jorok, nggak mau denger kayak gitu ya.
Enggak, mami harus ngomong ini ya. Ini bukan masalah jorok ya. Ini masalah sesuatu yang penting karena lambat laun kamu juga harus ngerti. Nah, mengikuti panduan dari buku ini diajarin ya gimana sejauh mana usia berapa apa yang harus jangan semua dibrebetin didetilin, itu nggak boleh juga ya karena dia jadi anak kecil mungkin cuma perbedaan pria wanita. Nah, ada beberapa tapi dari buku ini cukup menolong. Akhirnya istri saya mungkin cuma 15 menit 10 menit lah cerita sedikit tentang ya itulah tentang masalah menstruasi apa seperti itu. Wah, marah loh istri anak saya. Begitu pulang tuh ya jadi bete gitu loh. Jadi nggak jelas pikirannya karena nggak pernah ngomong soal gitu kan ya. Istri saya jadi ngerasa bersalah. Kayaknya salah ya, kayaknya nggak usah ngomong mestinya. Jadi nggak enak gitu loh suasananya. Ya tapi baliknya kita belajar prinsip ini. Lebih baik mamahnya, papahnya yang ngomong daripada orang lain. Nah, singkat cerita udah kira-kira berjalan sebulan atau 2 bulan kemudian ya. Tiba-tiba satu hari dia pulang sekolah, dia lari dan peluk istri saya. Mami, thank you ya Mi ya katanya. Kenapa? Tadi di sekolah tuh teman-teman pada lihat video porno. Ini, aku sih udah tahu kan Mami udah jelasin. Aku sih nggak mau lihat katanya. Ya, aku kan udah tahu semua dari Mami. Thank you ya, Mami udah ngasih tahu. Jadi aku sih udah. Nah itu Bapak Ibu, ya. Satu rewardnya kadang-kadang bukan sesuatu yang terbiasa. Tapi baliknya sebagai pendidik juga sama. Di sekolah perlu ada satu kurikulum untuk secara gamblang menjelaskan itu. Ya balik lagi karena rawan sekarang. Pertanyaan pada usia berapa itu nggak tahu. Sedini mungkin kita bisa harus dengan bijak menjelaskan. Makanya seperti tadi misalkan apa kayak bayi itu dari Tuhan kayak gitu-gitu kan itu udah nggak boleh gitu diajarkan hal seperti itu. Bayi itu misalkan dari pernikahan suami dan istri, pria dan wanita. Mungkin tahap itu dulu gitu ya. Nah, anak nanti udah mulai rada besar ya belajar tentang perbedaan kelamin wanita, pria dan sebagainya. Lambat-lambat mereka juga akan tahu ya.